Kamu adalah peneliti organisasi SCP baru sedang dalam tur lokasi 17. Membiasakan dirimu dengan lokasi dan banyak penghuninya yang tidak biasa. Ini adalah lokasi penahanan organisasi terbesar kedua di luar sana. Dan itu juga jenis pekerjaan yang diimpikan oleh sebagian besar peneliti junior. Tahanan humanoid beresiko rendah. Sebagian besar penghuni di sektormu ramah, bersedia untuk mematuhi perintah dari staf, dan tampaknya untuk semua maksud dan tujuan adalah manusia. Kamu melewati pintu ke pintu, melihat melalui lubang pandang masing-masing. Kamu tidak percaya apa yang kamu lihat, suatu humanoid anomali yang menawan. Kamu melihat wajah SCP-343 yang bijaksana dan berjanggut yang dikenal beberapa orang sebagai dewa. Kamu melihat mata biru dan rambut pirang berkilau iris. SCP-105 melihat sedih ke gambar Polaroid. Kamu melihat wajah kain yang kecoklatan dan melankolis. SCP-073 saat dia menatap ke kejauhan. Wajah demi wajah berlalu, kamu dapat melihat dirimu semakin akrab dengan masing-masing. Iya, waktumu di sini adalah... Tunggu, apa itu? Hitler? Kamu berhenti dan berjalan kembali ke pintu yang baru saja kamu lewati, di mana kamu hanya bisa berhenti dan menatap tak percaya. Ya, itu dia. Itu pasti dia. Kamu mengenali seringai tidak menyenangkan, combover yang mengerikan, kumis sikat gigi kecil yang konyol. Organisasi SCP tampaknya punya Adolf Hitler, mantan pemimpin Reich ketiga dalam Perang Dunia II. Dalam penahanan aktif dan penunjukannya adalah SCP-2430. Kamu telah melihat pemanggang roti dan topeng pembunuh yang dapat mengambil alih pikiran orang, tapi kamu belum pernah melihat sesuatu yang nyata seperti ini. Kamu segera lari ke atasanmu dan bertanya bagaimana dan mengapa Hitler berada di salah satu sel penahanan humanoid lokasi 17. Atasanmu tertawa. Bersiaplah, karena kami dapat menjamin bahwa ini adalah salah satu cerita paling gila yang pernah kamu dengar. Itu adalah akhir April 1945 dan Soviet mengamuk melewati Nazi Jerman, menghancurkan segala sesuatu di jalan mereka. Pasukan Jerman hampir dilenyapkan dan Hitler serta seluruh kanselir Reichnya telah mundur ke bunker yang aman di bawah Berlin. Di sana pada tanggal 30 April, 10 hari setelah ulang tahunnya yang ke-56, Hitler meninggal. Ini benar-benar disayangkan Soviet karena mereka ingin memiliki kesempatan untuk membunuhnya sendiri. 2 hari kemudian, pasukan Soviet menyerbu Vorher Bunker. Itu tidak lebih dari sekedar formalitas pada saat itu, karena berita kematian Hitler sudah tersebar ke publik. Pada saat mereka tiba, yang tersisa dari Hitler hanyalah sisa-sisa yang sebagian besar terbakar. Akhir yang pas untuk seseorang yang telah menyebabkan takdir kejam yang sama bagi banyak orang lainnya. Mereka mengumpulkan apa yang tersisa dari tubuh Hitler dan membawanya kembali ke tanah air, semacam piala untuk bangsa mereka. Tapi kematian Hitler sebelum Joseph Stalin bisa mendapatkannya bukanlah yang diinginkan Stalin. Hitler tidak hanya menyebabkan kematian jutaan orang Rusia, dia secara pribadi telah mengkhianati kepercayaan Stalin. Dan ketika kamu mengkhianati Stalin, hal-hal buruk terjadi padamu. Hal-hal yang sangat buruk. 2 tahun sebelumnya, pada tahun 1943, pasukan Soviet menyerbu sebuah camp di Janovska milik Obskura Corps. Pikirkan mereka sebagai organisasi SCP versi Nazi yang sangat ingin mengumpulkan orang-orang dan artefak yang tidak biasa untuk meningkatkan kekuatan Reich ketiga. Mereka adalah cabang yang jauh lebih militan dari masyarakat Thule, sebuah kelompok yang menggambarkan dirinya sebagai kelompok studi untuk kepurbakalaan Jerman. Meskipun ini mungkin tampak tidak bersalah, masyarakat Thule sebenarnya adalah sekte rasis yang sangat selaras dengan tujuan dan cita-cita partai Nazi Jerman. Banyak juga yang berspekulasi bahwa mereka sangat terlibat dalam ilmu gaib dan cabang terobsesi mistisme ini yang kemudian membentuk Obskura Corps. Dari pangkalan Janovska, mereka memperoleh 100 keping daging gaib yang disihir dengan kerangka manusia yang tertanam di masing-masingnya. Daging ini diyakini berasal dari mitologi Sahremir, binatang yang diburu dan dimakan berulang kali oleh dewa-dewa Norse. Memiliki isi babi hutan dan kambing. Daging dapat mengikat kerangka dan memberi mereka seperti keabadian. Setiap daging yang dipotong dari mereka akan tumbuh kembali berkali-kali jika diberi waktu istirahat. Sekarang setelah dia memiliki daging Sahremir dan sisa-sisa Hitler yang terbakar, Stalin punya ide. Cara sempurna untuk tidak hanya membawa kepuasan bagi orang-orang Rusia dan dunia, tapi juga untuk akhirnya membalas dendam sejati yang disangkal Hitler kepadanya. Dia menyebutnya Proyek Judeka, dinamai berdasarkan tingkat paling bawah neraka disediakan untuk pengkhianat seperti Yudas. Penghargaan sempurna untuk sekutu lama yang berubah menjadi musuh. Dia tidak bisa membunuh Hitler sebelumnya, tapi jika Stalin ingin mendapatkan kesempatan, Hitler harus hidup kembali. Selama bertahun-tahun, para ilmuwan penelitian Stalin mencoba menggunakan metode misterius untuk membangkitkan Hitler dengan menggunakan jenazahnya dengan daging Sahremir. Kadang-kadang mereka bahkan nyaris menciptakan Hitler baru. Tapi ada satu masalah besar. Makhluk yang mereka ciptakan tidak dapat merasakan sakit, dan untuk rencana pembalasan kejam dan menyakitkan
Stalin, tidak adanya penderitaan sama sekali tidak akan berhasil. Mereka menghancurkan apa yang telah mereka buat dan kembali ke papan desain. Stalin tidak akan berhenti untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, bahkan jika itu berarti melanggar setiap hukum alam dalam prosesnya. Untuk mewujudkan mimpi kacaunya, Stalin membentuk aliansi gelap dengan kelompok yang dikenal sebagai perajin daging Ural, sebuah kultus neo-sarkis yang merupakan cabang dari agama mimpi buruk sarkisme. Kelompok ini pada dasarnya memuja avatar daging, korupsi, dan penyakit, dan berada di balik beberapa anomali paling menakutkan dan menjijikkan di luar sana, termasuk daging yang benci dan kebun tulang. Sarkis sejati yang menunjukkan pengabdian yang tepat kepada dewa keji mereka dan mengetahui ritual yang tepat untuk menghubungi mereka sering diberikan kekuatan anomali untuk menyebarkan pengaruh sarkis lebih jauh ke seluruh dimensi yang diketahui. Kekuatan ini biasanya melibatkan kemampuan supranatural untuk memanipulasi daging diri mereka sendiri dan orang lain, memungkinkan mereka untuk meningkatkan tubuh mereka, menipu kematian, dan mengacaukan musuh mereka tanpa bisa diperbaiki. Mereka kadang-kadang bahkan dapat menciptakan kehidupan jika mereka adalah pembantu sarkisme yang cukup kuat. Dan karena kekuatan inilah Stalin menginginkan para perajin daging Ural ada di bawah komandonya. Sebagai imbalan atas partisipasi mereka, dia akan memberi mereka sejumlah besar daging Sahrnir yang dapat mereka gunakan untuk tujuan sarkis yang jahat. Sebuah kesepakatan tercapai dan pekerjaan sebenarnya untuk membangkitkan Hitler dimulai. Stalin sangat spesifik dalam persyaratannya. Dia memberi perajin daging Ural tulang ekstra untuk mengompensasi apa yang hilang dari sisa-sisa pembakaran Hitler. Dia juga memberi mereka sampel daging Sahrnir untuk mencapai efek yang diinginkan dari toleransi kerusakan yang hampir abadi. Namun, Stalin menuntut agar mereka meningkatkan kapasitas Hitler baru ini untuk mengalami rasa sakit sehingga setiap penderitanya menimpanya akan 3 kali lebih buruk daripada orang lain. Dan sesuai dengan kata-kata mereka, para perajin daging mulai bekerja dan mulai menciptakan makhluk seperti itu. Saat itu adalah awal 1950-an dan Stalin sedang mempersiapkan pembalasan dendam besarnya. Setelah Hitler yang baru selesai, dia akan mengadakan pengadilan baru untuknya di pengadilan Rusia, di mana dia akan memimpin hukuman secara pribadi. Setelah Hitler baru selesai, para perajin daging Ural diberi hadiah atas partisipasi mereka dalam proyek Judeka dengan 4.000 kg daging Sahrnir. Stalin sekarang memiliki mainan Hitler pribadinya sendiri yang dapat dilukai dan disiksa sebanyak yang dia mau, mengetahui bahwa dia akan selalu sembuh dan segera siap untuk lebih. Dalam kemurahan hati mereka yang tak terbatas, para perajin daging bahkan mengajari Stalin mode penyiksaan baru untuk musuh lamanya, sebuah proses yang dikenal sebagai Ritus News. Ini adalah siksaan yang digambarkan oleh banyak orang seperti Ling Chi China, juga dikenal sebagai kematian berlama-lama atau pengirisan lambat, tapi mungkin paling dikenal sebagai kematian dengan 1000 luka. Soviet dan Sarkis berpisah. Selama beberapa tahun berikutnya, Stalin sangat senang mengunjungi kandang Hitler sesekali untuk menyiksanya sampai Stalin sendiri akhirnya meninggal karena sebab-sebab alami. Divisi GRUP yang pada dasarnya adalah jawaban Soviet ke organisasi SCP memutuskan bahwa yang terbaik adalah menyingkirkan klon Hitler yang abadi setelah kematian Stalin. Dia tidak lagi memiliki tujuan apapun dan tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka juga tidak dapat membunuhnya secara permanen. Pada akhirnya mereka mencapai semacam kompromi, dia akan dikubur hidup-hidup dan dilupakan, dipaksa untuk hidup dalam kekekalan yang menyiksa yang tidak akan pernah bisa dia hindari. Sampai tentu saja dia digali dan diselamatkan tidak lain oleh anggota Obscura, kelompok pecahan modern dari Obscura Corps asli. Seperti banyak Nazi terkenal yang lolos dari perang, Hitler yang baru dibawa pergi ke tempat persembunyian yang dioperasikan oleh simpatisan di Argentina. Orang-orang yang merawatnya menerima korespondensi berikut dari agen Obscura yang pertama kali menggali kembali Hitler yang baru. Kami telah berhasil menyelamatkan Führer dan membawanya ke tempat yang aman, tapi dia secara efektif mati di dalam. Saya menyalahkan The Reds karena perlakuan tidak manusiawi mereka terhadap Führer yang mungkin telah disihir oleh Wunderwaffe The Reds. Saya berharap kita bisa membunuhnya tanpa sisaan, tapi kami sudah mencoba segalanya. Dia tidak akan binasa. Jangan tinggalkan dia. Dia terlalu berbeda secara kasat mata. Mereka tidak memiliki Hitler baru untuk waktu yang lama. Pada tahun 1960, upaya untuk memburu buronan Nazi yang tersisa meningkat intensitasnya. Hitler yang baru segera ditangkap oleh agen Mossad yang mencari Nazi di Buenos Aires dan kemudian dikirim ke penahanan organisasi SCP ketika mereka menyadari bahwa dia memiliki sejumlah bagian yang tidak wajar, seperti kemampuan regeneratifnya yang luar biasa serta fakta bahwa DNA-nya tampaknya didasarkan pada babi hutan dan kambing daripada manusia. Namun sinar X yang dilakukan oleh organisasi telah menemukan jejak sianida masih dalam sistemnya serta jejak timbal di tengkoraknya di mana tulang telah tumbuh kembali di atas peluru. Dengan kata lain, itu tidak diragukan lagi adalah Hitler yang sebenarnya dan dia sekarang berada di tahanan organisasi selamanya. Ini adalah cerita yang sangat liar, bahkan menurut standar organisasi, bahwa kamu hampir tidak dapat berkata-kata untuk merespons setelah supervisormu selesai. Dia hanya berdiri di sana dengan sedikit senyum menikmati keherananmu. Bahkan sebelum kamu dapat bertanya lagi, dia menegaskan fakta sekali lagi. Ya, itu adalah Hitler yang sebenarnya. Satu-satunya perbedaan fungsional adalah dia tidak bisa mati dan dia memiliki rasa sakit yang lebih tinggi dibandingkan dengan kebanyakan orang. Kamu memikirkan apa yang baru saja diberitahukan kepadamu sejenak dan kemudian kamu
kamu hanya memiliki satu pertanyaan. Apakah kita diizinkan untuk memukulnya? Supervisormu tersenyum dan berkata, tentu saja, kita semua melakukannya. Sekarang tonton SCP-1861, kru HMS Wittershamer dan SCP-3999, aku adalah pusat segala sesuatu yang terjadi padaku untuk SCP yang lebih mengerikan.